Bongkar jaringan korupsi Aceh. Dari otonomi hingga dana triliunan, siapa yang menikmati? Pimpinan kombatan hari ini rumah udah bergedong-gedong, mobil sudah mungkin beberapa buah, ya kan, belum lagi bini mungkin, belum lagi tambang mungkin, ya kan, pemanfaatan mungkin kemarin pada masa jabatan PJ sebelumnya, semua pada buka-buka tambang. Hancur Aceh hari ini. Kalau dulu pertahankan Nanggro, sekarang Nanggro dijual, Pueblo Nanggro ju, untuk memperkaya diri. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang juga buronan KPK, Izil Azhar, tiba di gedung KPK Jakarta pada Rabu. Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua. Halo, selamat datang kembali di channel Daniel Umam, teman-teman. Pada video saya sebelumnya yang membahas soal Aceh, saya mendapat banyak komentar tuh di kolom komentar ya dari orang-orang Aceh. Saya disuruh belajar sejarah lah, saya disuruh ke Aceh lah agar tahu Aceh itu gimana dan lain sebagainya. Padahal kita tahu triliunan rupiah dana otonomi khusus mengalir ke Aceh sejak kesepakatan damai terjadi. Dana yang seharusnya menjadi mesin penggerak kesejahteraan, pengetas kemiskinan, dan pembangun infrastruktur publik ini justru kerap dikorupsi birokrasi lokal. Dikorupsi oleh pejabat-pejabat daerah yang dari kelompok GAMS itu sendiri. Dan ketika fasilitas umum terbengkalai, kesejahteraan rakyat tidak kunjung merata, pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang sebenarnya mengkhianati rakyat Aceh? Kok sekarang seolah-olah menyalahkan pemerintah pusat dan merasa Aceh itu dianaktirikan gitu loh. Lebih jauh lagi, tindakan provokatif seperti menginjak-injak lambang Garuda dan membakar bendera merah putih, menginjak bendera merah putih yang saya tahu video terbarunya. Itu bukan sekedar bentuk protes. Itu sudah tindakan melukai rasa kebangsaan seluruh rakyat Indonesia. Tindakan emosional tersebut tidak akan pernah menyelesaikan persoalan korupsi yang menggerogoti Aceh dari dalam, teman-teman. Menghancurkan simbol negara tidak akan serta-merta kemudian bisa memperbaiki sekolah yang rusak misalnya, jalan yang berlubang, atau mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi oleh oknum pejabat daerah, menghentaskan kemiskinan, dan tidak. Itu justru hanya akan membuat keadaan semakin buruk dan memicu kemarahan masyarakat Indonesia karena simbol negaranya diinjak-injak, merah putihnya diinjak-injak. Coba kita simak dulu lah bagaimana video-video yang kita akan reaction lagi, teman-teman, dalam kali ini ya. Kita tonton videonya bersama-sama, silahkan. Bongkar jaringan korupsi Aceh. Dari otonomi hingga dana triliunan, siapa yang menikmati? Aceh sudah punya otonomi khusus. Dana otsusnya bahkan sudah tembus 100 triliun rupiah. Tapi kenapa wilayah Aceh masih termasuk kategori miskin? Dalam kesepakatan MOU Helsinki tahun 2005, elit Gerakan Aceh Merdeka, GAM, secara tegas menuntut otonomi khusus yang sangat luas agar pemerintah pusat tidak dapat mengintervensi terlalu jauh pengelolaan internal di daerah Aceh. Tuntutan ini kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan pelimpahan kewenangan desentralisasi asimetris dan kucuran dana otonomi khusus Aceh atau DOKA secara masif. Namun kewenangan otonomi luas yang bebas dari intervensi pusat ini justru berubah menjadi bumerang akibat buruknya pengelolaan pemerintah Provinsi Aceh yang dikuasai oknum-oknum korup. Saudara-saudara kita rakyat Aceh harus menanggung penderitaan panjang karena alokasi anggaran pembangunan diubah menjadi ladang perburuan rente oleh oligarki lokal. Masalahnya, desentralisasi bukan hanya memberikan kekuasaan kepada daerah, tetapi juga menciptakan sesuatu yang sangat berharga secara ekonomi, akses terhadap anggaran, proyek, izin, dan sumber daya. Dan ketika akses ekonomi bertemu dengan jaringan politik, muncullah apa yang dalam ekonomi politik disebut patronase dan rent seeking. Contoh paling jelas adalah kasus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada 2018. Saat itu KPK melakukan OTT dan menetapkan Irwandi Yusuf, Ahmadi, serta pihak swasta Henry Yuzal dan Teku Saiful Bahri sebagai tersangka dalam perkara suap terkait DOKA 2018. Nilai DOKA Aceh tahun 2018 sendiri sekitar 8,03 triliun rupiah. Modus yang dibongkar KPK bukan sekedar mengambil uang dari kas pemerintah, tetapi memperdagangkan akses terhadap proyek. Ahmadi didakwa memberikan 1,05 miliar rupiah kepada Irwandi melalui perantara agar kontraktor yang diusulkannya mendapatkan proyek yang bersumber dari DOKA. KPK bahkan menyebut dugaan adanya komitmen fee sebesar 1,5 miliar rupiah dan indikasi fee sekitar 8% dari proyek-proyek tertentu. Dan jaringan itu tidak berhenti pada gubernur dan bupati.
Dalam perkara tersebut, muncul nama Henry Yuzal dan Teguh Saiful Bahri sebagai pihak yang menjadi perantara. Sementara proses pengadaan dan ULP juga masuk dalam konstruksi perkara. Bahkan dakwaan KPK menyebut adanya uang yang mengalir melalui pihak-pihak yang terkait dengan tim sukses dan kepala ULP Aceh dalam perkara gratifikasi yang lebih luas. Tidak berhenti pada dana pembangunan infrastruktur. Anggaran yang dikhususkan untuk korban perang dan mantan kombatan melalui Badan Reintegrasi Aceh juga dijarah tanpa belas kasihan. Kejaksaan Tinggi Aceh membongkar skandal korupsi pengadaan bibit ikan kakap dan pakan rucah senilai 15,71 miliar rupiah pada APBAP 2023 di Kabupaten Aceh Timur. Mantan Ketua BRA, Suhendri, bersama KPA Muhammad, PPTK Mahdi, serta kontraktor swasta Zulfikar dan Zamzami merancang pengadaan yang 100% fiktif. 9 kelompok masyarakat penerima manfaat tidak pernah menerima bibit ikan maupun pakan, melainkan hanya dipaksa menandatangani berita acara serah terima palsu demi mencairkan anggaran. Mahkamah Agung menguatkan vonis eksekusi, di mana Suhendri dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 10,3 miliar rupiah. Kasus korupsi di Aceh membeberkan komposisi aktor dalam negeri yang melibatkan simfoni kolusif antara pejabat eksekutif, oknum anggota DPRA, birokrasi ULP, dan kekuatan warlordisme lokal. Oknum anggota DPRA secara terbuka memperjualbelikan alokasi dana pokok pikiran atau pokir kepada rekanan swasta dengan jatah pemotongan ijon mencapai 20 hingga 25%. Disinilah kita harus membedakan antara korupsi individual dengan pola patronase. Kalau pejabat menentukan akses proyek, politisi memiliki jaringan, kontraktor membutuhkan proyek, dan perantara menghubungkan semuanya, maka terbentuklah rantai ekonomi politik. Penelitian mengenai ekonomi politik Aceh pasca konflik menemukan bahwa sebagian mantan kombatan GAM masuk ke sektor konstruksi dan menggunakan jaringan politik untuk memperoleh proyek pemerintah. Penelitian lain bahkan menemukan bahwa mantan komandan GAM menggunakan jaringan patrimonial untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan ekonomi setelah perang berakhir. Artinya, sebagian modal perjuangan pada masa perang berubah menjadi modal politik dan kemudian dapat dikonversi menjadi akses ekonomi. Transformasi mantan kombatan GAM pasca konflik terpecah secara timpang ke dalam 3 kelompok utama. Kelompok pertama adalah The Ruling Group, yaitu elit penguasa yang mengonversi modal politik masa perang menjadi jabatan formal seperti gubernur atau bupati. Kelompok kedua adalah The Contractor Group, yaitu mantan kombatan tingkat menengah yang mendirikan perusahaan cangkang untuk memburu paket proyek APBA. Kelompok ketiga adalah The Common Society Group, yaitu kombatan tingkat bawah dan masyarakat korban perang yang tetap dibiarkan miskin, serta hanya dimanfaatkan sebagai objek syarat administrasi usulan dana. Jika ditarik ke kacamata ekonomi politik internasional, korupsi masif ini adalah bentuk nyata dari fenomena rentier state dan resource curse, di mana pemerintah daerah terlena oleh limpahan transfer kas tanpa membangun basis produksi mandiri. Secara geopolitik kawasan, potensi strategis pelabuhan bebas Sabang yang berada tepat di jalur perdagangan internasional Selat Malaka justru dilumpuhkan oleh praktik pemerasan. Dalam proyek dermaga Sabang, mantan Panglima GAM Izil Azhar alias Ayah Merin terbukti menjadi perantara gratifikasi senilai 32,4 miliar rupiah dari konsorsium PT Nindya Sejati JO dengan dalih uang jaminan pengamanan. Izil Azhar telah divonis 5 tahun penjara atas tindakan pemerasan proyek negara tersebut. Tindakan penggalakan uang pengamanan ini menghancurkan daya saing investasi asing langsung serta mencederai kredibilitas perdamaian Aceh di mata lembaga internasional seperti Crisis Management Initiative dan Aceh Monitoring Mission. Hasil akumulasi dana otsus lebih dari 100 triliun rupiah sejak 2008 akhirnya terdistorsi, gagal mengentaskan kemiskinan dan memperlebar jurang ketimpangan sosial di Serambi Mekah. Sekarang bayangkan, skenario jika Aceh merdeka dengan kondisi pengelolaan daerah yang buruk. Siapa yang menikmati? Dan korbannya sudah pasti saudara kita, rakyat Aceh. Otonomi khusus seharusnya menjadi rahmat untuk menyejahterakan rakyat Aceh, bukan menjadi tameng bagi elit politik untuk merampok uang negara secara bebas. Sudah saatnya masyarakat Aceh dan kita semua bersuara menuntut transparansi total serta pembersihan jaringan patronase koruptif di tanah Serambi Mekah. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian masih berpikir dangkal dengan terus-menerus menyalahkan pemerintah pusat? Atau mulai berani menuntut transparansi anggaran daerah yang dibajak oleh oknum elit lokal di Aceh? Aceh ternyata sudah menerima total 114 triliun rupiah dana otonomi khusus sejak 2008, teman-teman. Sampai saat ini, dana itu dinilai menguap begitu aja karena rakyat Aceh tetap jadi yang termiskin di Sumatera. Yang mana publik menyebut biang keroknya adalah tata kelola Pemda yang korup dan kekecewaan itu meledak saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman. Ini berujung bentrok antara massa dan aparat hingga keluar
peringatan serta gas air mata. Nah, jadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla tegaskan bahwa ini tuh bukan aksi menentang pemerintah pusat, melainkan ekspresi kekecewaan terhadap kepemimpinan daerah. Dan pada saat insiden pecah, jadi Gubernur Muzakir Manaf serta Wali Nanggroe Malik Mahmud kabarnya justru sedang berada di luar negeri. Sementara itu APBA 2026 dilaporkan mengalokasikan 13,97 miliar hanya untuk gaji dan tunjangan Wali Nanggroe. Padahal kucuran otsus resmi berakhir 2027. Rakyat bentrok di halaman masjid. Dua pemimpin tingginya tidak ada di tanah Aceh. Temuan skandal penggunaan dana otonomi khusus Aceh tahun 2020 membuka tabir kebusukan tata kelola anggaran yang dikuasai pejabat daerah sendiri. Anggaran triliunan yang sejatinya ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun Aceh justru ditilep demi membiayai gaya hidup elit birokrasi. Badan Anggaran DPRA membongkar praktik amoral di mana dana otsus bancakan dipakai membeli mobil dinas baru hingga fasilitas kemewahan aparatur. Ironi besar terjadi ketika pejabat putra daerah Tega melanggar Kanun Nomor 1 tahun 2018 demi mengamankan kenyamanan pribadi di atas penderitaan rakyat. Di saat anggaran fasilitas pejabat dipaksakan cair, dana untuk program kesejahteraan rakyat justru sengaja dibiarkan mengendap menjadi silpa. Praktik koruptif gaya halus ini membuktikan bahwa musuh terbesar kesejahteraan rakyat Aceh kerap datang dari keserakahan penguasa lokalnya sendiri. Penyelewengan dana otsus harus diusut tuntas, tarik seluruh fasilitas mewah hasil bancakan dan seret oknum pejabat penikmat uang rakyat ke jalur hukum. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang juga buronan KPK, Izil Azhar, tiba di gedung KPK Jakarta pada Rabu. Izil Azhar alias Ayah Merin ditangkap KPK dan Polda Aceh di kawasan Simpang 5 Banda Aceh pada Selasa. Ia ditangkap atas kasus gratifikasi pembangunan dermaga Sabang. Tiba sekitar pukul 19:45 waktu Indonesia Barat, Izil Azhar alias Ayah Merin langsung dibawa ke ruang pemeriksaan KPK. Izil Azhar merupakan buronan yang telah diincar KPK sejak 4 tahun lalu. Ia merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah menjadi terpidana kasus gratifikasi senilai lebih dari 32 miliar rupiah. Sebelumnya, Izil telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa, yakni dugaan penerimaan gratifikasi pembangunan dermaga Sabang pada tahun 2006 hingga 2011. KPK menahan Izil selama 20 hari mendatang di rutan KPK cabang Kafling C1 Jakarta Selatan. Bekas petinggi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Izil Azhar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Aceh. Izil berperan sebagai perantara PT Nindya Karta, Heru Laksono dan Zainuddin Hamid sebagai pemberi suap kepada Gubernur Aceh saat itu Irwandi Yusuf. Izil menerima uang suap secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan beberapa variasi mulai dari 10 juta rupiah sampai dengan 3 miliar rupiah hingga total berjumlah 32,4 miliar rupiah. Masyarakat tanya ke kita, pada uang ini sudah dikirim. Gimana itu Pak? Kalau ada minta itu harusnya dikirim. Dari Bapak langsung ke kabupaten simpan. Iya, masyarakat kita tanya tidak ada kemajuan, saya dari sana. Tapi di mana dulu terlambat? Di kabupaten ya Pak? Di kabupaten apa? Kabupaten apa? Semua Pak, di Aceh terutama Pak Menteri. Di Aceh. Semua kabupaten. Jadi yang menderita rakyatnya. Padahal Pak Gubernur waktu datang sini kan saya janji, saya kirim cepat. Oke. Totalnya saya kirim untuk 3 provinsi 1,6 triliun. Aceh paling besar. Kalau gitu caranya, tetap kita jelek, padahal uangnya sudah dipilih. Kemarin kasih aku turun, anggaran kita percepat. Januari saya turun kembali belum dikerja, 2 bulan lagi. Anggaran 21 miliar buat nyekolahin anak-anak Aceh ke luar negeri diduga dikorupsi pejabatnya sendiri. 4 orang tersangka udah ditahan Kejari Banda Aceh. Ada mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, 2 pejabat dinas, sampai bendahara yayasan penyalur. Mereka diduga korupsi anggaran beasiswa S2 dan S3 mahasiswa Aceh yang kuliah di University of Rhode Island. Gimana modusnya? Diduga ada biaya yang di-markup, pembayaran yang nggak sesuai kontrak, sampai laporan pertanggungjawaban yang diduga fiktif. Dari hasil audit BPKP, kerugian negara di kasus ini sekitar 14,3 miliar rupiah. Sekarang para tersangka bersiap untuk menjalani proses sidang. Pihak KPK yang kami hormati dan juga yang kami muliakan, kami memohon kiranya berkenan hadir untuk silaturahmi dan turun langsung ke Aceh dalam rangka memeriksa dengan teliti, dengan jujur dan seadil-adilnya segala permasalahan yang terjadi saat ini di masyarakat, khususnya masyarakat Aceh saat ini.
Dan masyarakat Aceh saat ini menyoroti terkait bantuan pasca bencana banjir yang seharusnya meringankan beban masyarakat kita yang terdampak, serta dana bantuan untuk para petani, termasuk pula dana jadub yang merupakan hak sah masyarakat yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Dan inilah keadaan sawah setelah pasca banjir kemarin. Tidak ada satu petak pun ditanam, yang dimana tanah ini adalah memiliki ratusan hektar hanya bisa terbengkalai. Tidak ada kejelasan dan tanggal yang dimana akan difungsikan kembali. Bantuan untuk petani juga tidak ada. Dan kami berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, nikmat kedamaian yang telah kami rasakan saat ini dan nikmat yang ada di bumi Aceh tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu saja, melainkan merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh tanpa terkecuali. Hati masyarakat penuh harap sekaligus cemas bertanya kemanakah perginya dana bantuan banjir, kemanakah yang menjadi hak rakyat. Hingga hari ini kami belum melihat kejelasan, belum menerima informasi yang pasti, dan apalagi merasakan manfaatnya. Dan sampai saat ini dana tersebut belum tersalurkan ke tangan yang berhak, sebab belum ada kejelasan kapan akan dicairkan, sementara kebutuhan masyarakat semakin mendesak. Dan kami memohon kehadiran KPK untuk membuka jalan kebenaran, menegakkan keadilan, dan memastikan setiap amanah sampai kepada pemiliknya dengan baik dan benar. Semoga langkah baik ini membawa berkah bagi seluruh masyarakat Aceh dan menyelamatkan kita dari fitnah yang mengabaikan hak sesama manusia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu wahai para pemimpin menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtu bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila menetapkan sebuah hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Ingat saudaraku, sesuap nasi uang masyarakat yang kamu ambil, itu semua tidak akan luput dari pantauan Sang Maha Perkasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemudahan kepada pihak KPK untuk menunaikan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kebenaran segera terungkap, hak rakyat segera terpenuhi, dan bumi Aceh kembali damai, makmur, serta berkah dalam naungan keadilan. Barakallahu fikum. Hanya oknum-oknum aja, rakyat Aceh, NKRI, dan itu memanfaatkan situ. Memang tanggal 15 Agustus itu kan hari perdamaian. Ya, cuman ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan. Itu hanya segelintir aja. Segelintir aja, oknum aja. Artinya sejauh ini udah kondusif? Kondusif udah. Kan tidak lama terus kemudian merah putih berkibar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, mengucapkan selamat memperingati Hari Damai Aceh yang ke-21. Semoga perdamaian yang telah kita raih terus kita jaga dan rawat untuk kita mewariskan kepada generasi penerus. Mari kita bersama membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua, ya. Ada yang bilangin keluar dari Indonesia, Anda musuh kita semua, ya. Berarti dia tidak menghargai perjuangan wali-wali Allah terdahulu. Ya, kita nggak terima walaupun dia tuan guru. Apalagi Aceh, Aceh itu paling sedikit dijajah, nggak nyampe 35 tahun. Aceh. Jadi wajar juga orang Aceh sampai hari ini jos, ya, wajar, ya. Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua, ya. Ada yang bilangin keluar dari Indonesia, Anda musuh kita semua, ya. Berarti dia tidak menghargai perjuangan wali-wali Allah terdahulu, ya. Kita nggak terima walaupun dia tuan guru, walaupun dia mursyid tariqah, musuh kita itu bugot di dalam ajaran Ahlussunnah itu orang. Tidak perlu saya bicara, nah. Kalian dengarkan sendiri kesaksian ibu ini. Coba pasang telinga baik-baik. Pimpinannya, pimpinan kombatan hari ini rumah udah bergedong-gedong, mobil sudah mungkin beberapa buah,
ya kan? Belum lagi bini mungkin, belum lagi tambang mungkin ya kan? Pemanfaatan mungkin kemarin pada masa jabatan PJ sebelumnya. Semua pada buka-buka tambang. Hancur Aceh hari ini. Kalau dulu pertahankan Nanggro, sekarang Nanggro dijual. Pueblo Nanggro ju. Untuk memperkaya diri. Baik teman-teman, pada video saya sebelumnya saya dituding, saya dibilang bahwa saya itu rasis. Bahwa saya itu adalah kelompok Syiah. Hanya karena saya pada video sebelumnya memuji Republik Iran. Ya, sebagai negara Islam lah gitulah, yang maju gitu, dengan mayoritas orang Syiah. Saya dituding, divonis kelompok Syiah, saya dibilang rasis kepada orang Aceh. Padahal saya tidak rasis. Justru selama inilah orang-orang Aceh, orang-orang seberang sana yang rasis kepada orang Jawa. Dan inilah potret pola berpikir orang-orang religius gitu. Orang-orang sok religius gitu ya. Orang-orang yang ditumpangi agama. Saya agama Islam. Saya belajar agama Islam. Saya ngaji. Tapi saya pola berpikirnya tidak seperti itu. Naif sekali gitu loh. Agama digunakan ya sebagai alat untuk mengkontrol seseorang. Apalagi itu digunakan untuk kemudian memuluskan aksi korupsi yang dilakukan oleh elit-elit GAM itu sendiri gitu loh. Ayolah sadar wahai teman-temanku semuanya dari warga Aceh. Pisah dari NKRI bukanlah solusi jika kalian merasa tidak mendapatkan kesejahteraan hidup. Kalian harus bekerja keras, harus menciptakan ekonomi kreatif Anda sendiri secara mandiri. Ya, saya ingatkan sekali lagi, pisah dari NKRI jika yang menjadi dasar adalah kesejahteraan hidup di sana sangat minim, itu bukan solusi. Saya mendapat banyak komentar-komentar, banyak video-video yang mengatakan bahwa orang Aceh itu orang ini pemalas katanya. Dan ini kan harus menjadi introspeksi lah ya. Jangan kemudian kita hanya bisa menyalahkan pemerintah, come on lah gitu. Ya mungkin itu saja pesan saya dari orang yang bukan siapa-siapa ini, yang tidak berilmu, yang tidak mengerti sejarah tentang Aceh teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.